Salam sejahtera buat kita semua, para Bapak Ibu yang kami banggakan. Kami dari SD Negeri 173574 Sianipar akan melakukan observasi pembelajaran di kelas CGP Angkatan 9 Kabupaten Toba dengan Ibu yang bersama saya adalah Ibu Aprina Pak. Baik, Ibu Apri, bagaimana kabarnya Ibu? Baik Pak, sehat. Oke, terima kasih Ibu. Kita patut kita syukuri kepada Tuhan karena kita diberikan kesempatan pada hari ini, kita keadaan sehat. Ibu Apri, untuk pertemuan kita kan Bu, kita akan melakukan observasi di kelas Ibu nanti, yaitu mengenai bagaimana nanti keadaan di kelas Ibu. Mudah-mudahan nanti kita berjalan dengan baik. Nah, Ibu Apri, apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita sekarang ini nanti, Bu? Yang saya harapkan perubahan belajar siswa di kelas, yaitu dengan cara membuat pembelajaran yang menarik minat siswa. Baik Bu ya. Jadi yang tujuan kita hari ini bagaimana nanti Ibu melakukan pembelajaran itu supaya menarik dan lebih menyenangkan kepada siswa kita nanti di ruang kelas, begitu ya Bu ya? Iya. Baik Ibu Apri, kalau begitu bagaimana keadaan di ruangan kelas selama ini yang Ibu lakukan dalam ruangan Bu? Keadaan selama ini Pak, saya perhatikan minat belajar siswa saya itu kurang Pak. Anak didik kita ini berkurang dalam belajar itu, apa yang membuat mereka seperti itu Bu? Mungkin metode belajarnya yang kurang menarik Pak. Oh, jadi metode dalam belajar itu ya jadi belum menarik sehingga siswa itu kurang motivasi dalam belajar Bu ya? Iya Pak. Baik. Kalau begitu Bu, apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan melakukan perubahan dengan membuat metode pembelajaran yang berdiferensiasi Pak. Baik, jadi Ibu akan membuat pembelajaran dengan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya? Apakah Ibu dalam melakukan nanti pembelajaran berdiferensiasi ini punya metode atau langkah yang akan Ibu lakukan? Metodenya saya akan membuat yang berkelompok Pak. Ada nanti yang bagian video, kemudian bagian yang membaca, dan ada nanti yang bagian yang saya arahkan kelompoknya. Berapa kelompok yang akan Ibu buatkan nanti dalam pembelajaran berdiferensiasi nanti, sehingga nanti pembelajaran itu bisa menarik dan menyenangkan kepada siswa? 3 kelompok Pak. Oh, ada 3 kelompok ya. Kelompok yang pertama tadi apa Bu? Kalau kelompok yang pertama yang video Pak, nanti siswanya menonton video pas di pembelajaran. Kemudian kelompok yang kedua yaitu metode membaca. Membaca ya. Iya. Yang satu yang lagi ketiga menghasilkan dengan proses. dengan proses yaitu menghasilkan produk. Baik. Itu sudah bagus ya Bu ya. Kalau nanti Ibu melakukan itu, mudah-mudahan nanti dengan Ibu terapkan itu, pembelajaran di ruangan kelas Ibu nanti dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan dalam tujuan kita, sehingga nanti pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu adalah pembelajaran yang menarik dan menyenangkan nanti untuk anak didik kita nanti di kelas. Baik Ibu, kapan ini Ibu kira-kira lakukan ini Bu? Rencananya saya akan melaksanakannya besok. Besok ya Bu ya? Iya. Oke, terima kasih ya. Semoga Ibu nanti melaksanakannya dengan baik, berjalan dengan lancar, dengan pembelajaran secara berdiferensiasi. Untuk besok, mudah-mudahan sukses ya Bu ya? Iya. Oke, terima kasih. Baik Ibu Apri, karena ini kan besok akan Ibu lakukan, supaya ini bisa terlaksana dengan baik, apa yang akan Ibu lakukan
untuk persiapannya nanti sehingga nanti pembelajaran berorganisasi ini berjalan dengan baik, Bu? Oh iya Pak, nanti kan kelompok saya itu ada yang video. Jadi nanti saya sepulang dari sini akan membuat video pembelajaran untuk persiapan besok. Oke, baik. Itu hanya untuk video untuk kelompok yang video ya, Bu ya? Iya Pak. Oke, baik. Untuk yang yang kelompok proses ini? Untuk kelompok proses itu akan saya persiapkan. Memfasilitasi, Iya, akan Pak. memberikan fasilitas ya, Bu ya. Kalau yang untuk kelompok satu lagi, Bu, yang membaca, saya akan menyediakan buku-buku yang Buku. untuk mereka baca. oke, baik, Bu. Oke, terima kasih, Bu, dari hasil pembicaraan kita di dalam pra-observasi ini. Semoga nanti berjalan dengan baik. Terima kasih ya, Bu. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Untuk memulai pembelajaran kita, satu orang memimpin doa. Dipimpin oleh Mika Artaya. Mari kita bersabda. Ya Tuhan, kami ingin memulai pelajaran kami, kiranya berkatilah pelajaran kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau tahu orang tua kami dimanapun mereka berada. Lindungilah Tuhan dan berikan mereka rezeki dan umur yang panjang. Begitu juga dengan guru-guru kami. Banyak dosa yang kami punya, ampunilah, terpuji dan termulia namamu hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sebelum memulai pembelajaran kita, apakah kita semuanya hadir? Hadir, Bu. Oke, berarti tidak ada yang tidak hadir ya. Oke, pembelajaran kita hari ini matematika tentang apa? Skala. Nah, hari ini kita akan membagi per kelompok. Bagian sini itu adalah bagian video. Ini kelompok 1, kemudian kelompok 2 kinestetik, dan yang ketiga tentang konten. Skip menjadi video Pak, baru masuk dia. Ya baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang apa? Skala. Siapa sebelumnya udah belajar di rumah tentang skala? Yang udah membaca-baca bukunya. Oke, turun tangannya. Nah, ibu tanya dulu sama si Mika Artaya. Apalah rumus mencari skala? Jarak pada apa? Skala. Skala itu apa? Perbandingan. Yaitu perbandingan apa? Jarak pada kereta per jarak sebenarnya. Apa jarak pada peta itu? Seperti yang ada di gambar. Contohnya yang mana itu kan? Itukah Indonesia sesungguhnya? Tidak kan? Kalau sebenarnya Indonesia itu luas. Berapa kilometer? Ibu nggak tahu yang berapa kilometer. Yang penting Indonesia itu luas, nggak cuma segitu. Itu kira-kira berapa? Itu sentimeter itu kan? Ada yang 1 meter? Enggak ya, kurang ya. Nah, hari ini kita akan menentukan itu. Jadi tujuan pembelajaran skala ini adalah yang pertama Pak, menentukan skala, yang kedua menentukan jarak pada peta, yang ketiga menentukan jarak sebenarnya. Ya udah Pak. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan menggambar apa? Jarak rumah. Rumah siapa kita sepakati? Si Mika Kelly. Mika Kelly aja ya, biar lebih dekat. Berapa jarak rumahmu dari rumahmu ke sekolah Mika Kelly? 100 meter. 100 meter. Oke, kamu tulislah di situ jarak sebenarnya sama dengan 100 meter. Semua tulis. JS atau jarak sebenarnya sama dengan 100 meter, tulis.
pada gambar. Nah, untuk bagian kelompok yang ini kalian membaca buku ini, kemudian sumber kalian ini kalian carilah, kemudian kalian gambarkan. Oke, senang nggak? Untuk bagian kelompok yang ini kalian menggambarkan jarak rumah Simika Artalita ke sekolahnya pada apa? Pada peta atau pada gambar. Nah, pertama kalian tentukan dulu apanya? Jarak pada peta atau pada gambar. Oke, buatlah. Skalanya tadi 1/1000. Kemudian kamu masuk ke JS. JS ini berapa? JS sama dengan 100 meter. Oke kan ini kelompok kalian bisa diskusi 100 meter. Tak tujuh lagi buatlah kamu masukkan rumus CJP. Apa tadi rumus CJP? Oke, kalian diskusi dulu ya. Habis itu nanti kalian harus menggambarkan. Kelompok sana tadi cuma menentukan apa JP-nya. Kalian harus ada perkalian hasilnya, gambarnya. Oke, bagian kelompok ini kalian kelompok tadi di video, berarti kalian menonton video. Sekarang kita buka video tentang skala ini. Baiklah anak-anak, untuk yang bagian video silakan menonton video berikut. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelas matematika kali ini kita akan belajar tentang skala. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, saat kita berkunjung ke tempat wisata, biasanya di pintu masuk terdapat denah yang menggambarkan lokasi tempat wisata tersebut. Denah tersebut memudahkan kita untuk mengetahui letak suatu tempat yang ingin kita kunjungi. Denah tersebut juga dibuat dengan skala tertentu. Sahabat cerdas, tahukah kalian apa itu skala? Sahabat cerdas, skala menyatakan perbandingan antara jarak dua tempat pada denah atau peta dengan jarak sebenarnya. Sekarang coba perhatikan peta provinsi Jawa Barat berikut ini. Pada peta tersebut tertulis skala 1/2.500.000. Skala 1/2.500.000 artinya 1 cm jarak pada peta mewakili jarak 2.500.000 cm atau 20 cm jarak sebenarnya. Sahabat cerdas, pada pembelajaran kali ini kita akan menghitung skala dengan menggunakan segitiga ajaib ini, di mana skala merupakan skala pada peta, JP merupakan jarak pada peta, dan JS merupakan jarak sebenarnya. Sahabat cerdas, bagaimana cara menggunakan segitiga ajaib ini? Perhatikan penjelasannya berikut ini. Garis mendatar menunjukkan pembagian. Untuk mengetahui rumus skala, kita tutup skala. Sehingga skala adalah JP dibagi JS, atau jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Kemudian untuk mengetahui rumus jarak sebenarnya, kita tutup JS. Sehingga JS sama dengan JP dibagi skala, atau jarak pada peta dibagi skala. Selanjutnya, untuk mengetahui rumus jarak pada peta, kita tutup JP. Sehingga JP sama dengan skala dikali JS, atau skala dikali jarak sebenarnya. Sahabat cerdas, untuk lebih memahami penggunaan rumus ini, mari kita kerjakan beberapa soal berikut ini. Soal pertama, jarak dua kota pada peta adalah 5 cm. Jika jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah 50 km, berapa skala
dalam peta tersebut. Sahabat cerdas, berdasarkan soal tersebut, diketahui JP atau jarak pada peta adalah 5 cm. Kemudian JS atau jarak sebenarnya adalah 50 km. Dan yang ditanyakan adalah skala. Untuk mengetahui rumus skala, kita gunakan segitiga ajaib. Kita tutup skala, jadi skala adalah JP dibagi JS, atau jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Selanjutnya kita masukkan angkanya, jadi 5 cm dibagi 50 km. Sahabat cerdas, satuan yang digunakan dalam skala adalah cm. Jadi kita ubah kilometer menjadi cm. Jadi 5 cm per 5 juta cm. Kemudian sama-sama kita bagi 5. 5 dibagi 5 1. 5 juta dibagi 5 sama dengan 1 juta. Jadi 1 per 1 juta. Jadi skala peta tersebut adalah 1 banding 1 juta. Soal kedua, sebuah peta memiliki skala 1 banding 500.000. Jarak kota A dan kota B pada peta adalah 4 cm. Berapakah jarak sebenarnya kedua kota tersebut? Berdasarkan soal tersebut, diketahui skala adalah 1 banding 500.000. Kemudian jarak pada peta atau JP adalah 4 cm. Dan yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya atau JS. Sekarang mari kita gunakan kembali segitiga ajaib. Untuk mengetahui rumus jarak sebenarnya atau JS, mari kita tutup JS. Jadi jarak sebenarnya adalah jarak pada peta dibagi skala. Kemudian kita masukkan angkanya 4 cm dibagi 1 per 500.000. Untuk menghitungnya, kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Jadi 4 cm dikali 500.000 per 1. Jadi hasilnya adalah 22 cm. Kita ubah satuan cm ke dalam kilometer dengan cara dibagi 100.000. Jadi jarak sebenarnya adalah 20 km. Kemudian JS Soal ketiga, sebuah peta memiliki skala 1 banding 2 juta. Jika jarak kedua kota sebenarnya adalah 180 km, berapakah jarak kedua kota tersebut pada peta? Berdasarkan soal tersebut, diketahui skala adalah 1 banding 2 juta. Kemudian jarak sebenarnya adalah 180 km. Yang ditanyakan adalah jarak pada peta atau JP. Untuk mengetahui rumus JP atau jarak sebenarnya, kembali kita gunakan segitiga ajaib. Kita tutup JP. Jadi JP adalah skala dikalikan JS atau skala dikalikan jarak sebenarnya. Kemudian kita masukkan angkanya. Namun sebelum memasukkan angkanya, dan kita mengubah satuan kilometer menjadi cm. Jadi 180 km kita ubah ke cm, hasilnya adalah 18 juta cm. Setelah kita ubah ke dalam satuan cm, kita masukkan angkanya. Jadi 1 per 2 juta dikali 18 juta. 18 juta dibagi 2 juta adalah 9. Jadi jarak pada peta adalah 9 cm. Demikian dari sahabat cerdas pembelajaran kita tentang skala. Untuk lebih memahami materi tentang skala, coba untuk mengerjakan latihan soal berikut ini. Selamat mencoba, tetap semangat dan selamat belajar.